Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil habaib wal masyayikh al-aizza' dima'izukum. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Bupati dan segenap pejabat yang hadir, baik TNI, Polri maupun sipil, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semua, khususnya ulama umara. Saya bersyukur alhamdulillah bisa ikut hadir pada sore ini dalam rangka silaturahmi ulama dan umara. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya tadi diberitahu oleh Mas Arif Ramadan, utusannya Pak Bupati, jenengan diminta hadir di pendopo saya ulangi lagi, tadi Mas Arif Ramadan utusannya Pak Bupati ke tempat saya dan meminta saya ke pendopo. Jenengan walau kalimatan pokoknya ngendikan sekedik mawon kalih ngentosi Kiai Maimun. Lah karena ini Kiai Maimun sudah rawuh, jadi apa perlu saya ini meneruskan omongan saya ini, karena jadi alhamdulillah ini Kiai Maimun sudah rawuh, jadi ya untuk tombo isin Mas Arif ya tak ngomong sedikit lah gitu. Tadi dari Ketua MUI Rembang mengulang istilah sinfani, saya jadi teringat zaman Orde Baru. Hadis ini populer sekali, tidak hanya ulama yang ngomong itu, umarok juga dalil begitu. Wah, sudah di mana-mana sinfani itu. Tapi waktu itu dan hampir sama yang disampaikan sekarang ini, rupanya masih ingat ini Ketua MUI pada zaman itu, masih tom-tomen. Jadi sinfani ulama dan umara itu diartikan pada waktu itu, kalau dua kelompok ini, ulama dan umara ini, bukan kok yang ulama baik, yang umara baik, tidak begitu. Kalau di hadisnya begitu menurut pemahaman saya. Nanti biar dikoreksi oleh Kiai Maimun. Kalau menurut pemahaman saya itu, dua kelompok ini, kalau umaranya baik, ulamanya baik, insya Allah masyarakat baik. Tapi tempo hari itu diartikan enggak begitu. Kalau ulama dan umara itu baik-baikan, maka masyarakat baik. Ini kalau menurut saya malah enggak cocok, ini malah rusak. Jadi kong kali kong, ulama dan umara ya bar ngono ae, bar. Menurut saya ya ulama baik dari ukuran ulama, umara baik dalam ukuran. Jadi misalnya polisi itu kalau terlalu banyak husnuzon tidak baik. Tapi kalau kiai kok banyak suudzon jelek. Nah kalau polisi banyak husnuzon terus ya tidak nangkep maling belas. Diberitahu itu ada indikasi yang wah jangan suudzon toh ini orang baik-baik itu. Sekarang nggolingkis kok kan husnuzon. Jadi apa namanya, kalau seperti istilahnya Pak
Munib tadi mau tukar pikiran, sharing, kasih masukan ini bekerja sama, ya tidak silaturahmi setahun sekali begini. Bagaimana kalau setahun sekali ini? Sudah tutup buku ini. Kalau mau begitu ya MUI memfasilitasi kiai-kiai diajak bicara sama Umar untuk membicarakan masalah di bank ini gitu. Jadi jangan pada saat akan jadi umara dan baru datang ke kiai. Setelah jadi umara tidak datang ke kiai. Kalau lagi tidak ada apa-apa, tidak datang ke kiai. Kalau ada apa-apa, datang ke kiai. Emangnya kiai ini apa? Kalau memang betul-betul mau kesalama, ya dari perencanaan. Mereka diundang lah siapalah, diajak rembukan, Pak Bupati, apa salahnya sowan ke Kiai Maimun? Tidak hanya pada waktu nyalon dulu, ndak. Setelah ini jadi datang ke sana. Ini nganten program nganten Kiai, niki saya ini sepundi niki, nyuwun pengarahan. Itu. Kalau sibuk itu akhirnya masih muda. Oh, udah jangan. Ini betul-betul nanti ada masukan dari mana, ini ada kiai-kiai dari daerah-daerah ini, mungkin ada, wah di tempat saya sudah narkoba sudah, wah gitu, di sini sudah ada mulai ideologi keras-keras ini sudah muncul di sini, nanti disampaikan kepada Umarok nanti yang merencanakan bagaimana. Jadi kadang-kadang kita itu keliru, jadi tidak pan-papan itu, tidak pan-papan. Istilah padahal bolak-balik muni soleh itu menurut saya kan pan-papan. Solehnya Umarok, solehnya ulama itu beda-beda. Solehnya polisi, solehnya santri itu beda. Sekarang ini tidak campur aduk. Umarok terus jadi kiai. Mana-mana pengajian. Wah ini kaplingnya kiai habis ini diambil karena Umar payah ini. Itu tidak apa-apa kalau Umar kadang-kadang masih santri itu sudah kemiyai kiai gitu. Lah terus bukan hanya dolun, mudilun. Sekarang banyak. Jadi saya jadi gak enak ini nunggu Kiai Maimun sudah rapuh. Ini ngomong ra enak kabeh. Jadi sekarang ini memang kondisi tempat kita itu sedang tadi dibilang Pak Bupati dalam kondisi yang ya rada halus ya, memprihatinkan lah. Bagaimana di Indonesia sampai ada bom, ada narkoba sampai tontonan segala macam. Padahal kita punya ulama banyak sekali. Lalu orang menyalahkan ulama iki piye kok ngantek ana wong Islam ngebom barang ku mbiyen pengajiane kaya apa? Ngojo-ojo kiai ini orang ngaji tekan kutha. Jadi sing kutha diulang karo santri-santri ku. Dadi ra gelem. Saya itu masih tertarik sama rumusnya polisi itu. N sama K. N itu niat, K itu kesempatan. Jadi adanya kejahatan itu karena ada kumpulnya N sama K. Begitu ya Pak Polisi? Saya cuma dari luar. Jadi meskipun ada niat jahat, tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi kejahatan. Meskipun ada niat, tidak ada kesempatan, tidak ada kejahatan.
Meskipun ada kesempatan, tidak ada niat, tidak akan terjadi. Yang terjadi sekarang adalah karena kumpulnya niat sama kesempatan dari situ. Menurut saya kesempatan itu bagiannya polisi, umarok. Niat bagiannya ulama. Supaya orang tidak mempunyai niat jahat, ulama ini. Jadi sing bangsa menghimbau-himbau itu biar ulama saja. Kalau umarok jangan menghimbau. Oh, polisi kok menghimbau? Oh, jangan maling ya. Gimana? Ya tangkul cek ndak wis. Punya kekuasaan ya digunakan kekuasaan. Saya kira itu saja karena nanti jangan Kiai Maimun kontrol lagi malah payah saya. Jadi saya kira ini Mas Arif ya sudah saya laksanakan tugasnya untuk bicara sebentar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ini yang kita jarang ingat itu adalah memohon kepada Allah. Karena kita menjagakan kemampuan diri sendiri. Karena kita merasa mampu, lalu kita lupa kepada yang maha mampu, yang maha kuasa. Maka saya kira ini penting untuk kita semua, baik ulama, umarok, untuk tidak henti-hentinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon rahmatnya. Tidak bisa kalau tidak karena kehendaknya Allah. Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah menjadi bangsa yang bisa ngebom itu tidak masuk akal kalau tidak kehendaknya Allah. Kita hanya gara-gara pilkada sampai kita harus berkelahi sama saudara kita sendiri, itu luar biasa. Kalau tidak karena ada firman Allah yang ini saya dalil ini teman. Itu ada firman Allah yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin yang didhawuhi Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Pokoknya aku nek keliru terus langsung aja maknane. Kalian orang-orang mukmin jangan seperti mereka-mereka yang lupa sama Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah akan membuat kalian lupa diri Anda. Wala takunu kalladzina nasu ampusahum. Nasullah fa ansahum ampusahum. Kita itu terlupa diri. Lupa ini sama-sama Indonesianya, ini sama-sama Islam, lupa. Bahkan ini sama-sama NU-nya, ini lupa semua, lupa diri. Pilkada yang 5 tahunan, pilpres yang 5 tahunan, kita anggap bila yaumil qiyamah. Perjuangan kita mengotornya seperti memperjuangkan sesuatu yang abadi, sehingga kita mempersetankan prinsip-prinsip mulia lainnya seperti persatuan, seperti ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Ini kalau tidak ditulungi baik Gusti Allah, ini terus dodol. Dilehalkan dengan mengatakan bahwa ini tahun politik, lalu kita boleh berpolitik apa saja, boleh mencaci maki saudara sendiri dan seterusnya. Jadi marilah, ini cocok sampai ulama aja cocok lah, pokoknya kon eling Gusti Allah, kenal Gusti Allah. Saya kira itu saja. Wallahu yaufiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Astagfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah ingkang kaping kalih dumateng Hadratus Syekh Romo Kyai Haji Maimun Zubair. Sak doaipun wekdal samangene kalau aturaken. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'azzama syahr Ramadan binuzulil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad asyrafi bani Adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu ma jahadu hatta nalu ma nalu minal ni'ami wal ala war ridwan. Amma ba'd. Dumateng ngersanipun si Pak Lek Kaula Kiai Mustafa Bisri nyawa kalan Bapak kaping 3 Mbah Khalil menika kalan kula misalan Mbah Nyai Bisri minduanipun Mbak Kiai Pak Kiai ingkang paring wejangan menika Kiai Mustafa ping 3 kali Bapak. Para rawuh ingkang kawula mulyaken, ning umure tuwa kula sunate senunggoni. Sunate teng larang. Kula sing nenggani kula mun dadi BODM nalika semanten. Umure wis meh 20 taun. Para rawuh ingkang kawula mulyaken, bilih siam menika siam dumawah taun 1939. Gusti Allah Subhanahu wa taala tiap ratusan tahun hijrah menika pasti berubah. Tahun 1900 menika berubah pendidikan wonten ing kalangan umat Islam ngangge madrasah sanawiyah aliyah perguruan tinggi mujamma atau jamiah niki tahun 1900. Nalika tahun 1300 mulai wonten madrasah. Nggih menika madrasah ora ana ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nek 6 kelas didhawuhi sifir awal, sifir tsani. 0 ke 1, 0 2. Nah niki tahun 1900. Niki pun dumugi 309. Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang terjadi pada tahun itu perubahan. Tunggu tahun 40. Mongko niki pun tanggal tahun 1939. Jadi nanti setahun lagi kita tahu perubahan yang total pada tahun 1400. Tahun 300 niku rame-rame nih madrasah. Tahun sederenge mboten wonten madrasah. Tahun 1200 menika ramene bangsa Indonesia ngaji wonten Mekah ingkang dibawahi dening Kiai Abdul Manan Termas. Tahun 1200 sehingga tahun 40 Indonesia banyak kiai yang baca kitab besar-besar. Sampai Termas niku mempunyai pilar 4.
setunggal kiai ingkang paling alim sedunia. Yaitu Kiai Mahfud. Kiai Mahfud nggadahi karangan inggih punika kitab sing disebut Manhaju Zawin Nawar fi Syarhi Alfiyatis Suyuti fi Ilmil Asar. Ini semua dunia tidak ada ngarang itu kecuali Kiai Mahfud Termas. Itu 1300 tahun 1400 Kiai Abdul Manan menyebarkan kiai sampai akhirnya Kiai Mahfud jadi 4 itu. Seserame pondok pesantren niku sause tahun 1200. Sing mestine pondok niku ora rubat. Rubat niku panggenan para ahli tarekat. Tapi dianggap pondok-pondok ini banyak yang kata rubat sampai teng Indonesia disebab-sebab rubat ribatun hamahullahu wahsyan wa mau'ilah wala zala ma'wan lil fadaili wal masjid. Iku sedaya ngangge ribat mulai tahun 1400. Tahun 1100 perubahan besar. Ndak ada sebelum tahun 1100 para habaib jadi mujaddid. Jadi pertama kali yang mimpin Islam para habib itu sejak tahun 1100. Jadi Syekh Al-Haddad Abdullah Al-Haddad sing gadah Rotib Haddad. Sehingga tahun 1100 Al-Haddad 1200 Murtadho Zabidi sing ngarang nyarai Ikhya dikarang tahun 500 baru tahun 1200 disarai. Itu tahun 1200 sampai menyebar satu ke Mesir, ke Mekah, ke Indonesia. Sing samangke satu itu Mekah itu hilang, itu hilang. Teng Mesir ya hilang, teng Indonesia ini turun satu orang sing jadi sayyid, kabeh jadi Jawa. Niki Allah. 1300 1200 Said Zabidi gurune Ki Abdul Man, 1100 Al-Haddad. Sehingga dengan ada mujaddid dari habaib, Indonesia dipenuhi para habaib ngantos sakna. Tahun 1100 tahun 1000 mulai 1000 wong alim Mesir sami pindah datang Mekah. Sehingga Mekah jadi pusat ke ilmu. Niku tahun 1000 Ibnu Hajar Al-Haytami Zakaria Al-Ansari pindah wonten Mekah. Sehingga apa yang terjadi para ulama habaib banyak di Mekah. Jadi kapan habaib ulama banyak di Mekah? Tahun 1000 sampai nahnu jiranun bilal haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi zakat. Itu tahun 1000 mulai. Tahun 900 habis ulama ahli tatbiq. Jadi fan muncul itu habis tahun 1900. Terakhir fan usul tafsir sing disampurnakno dening Imam Suyuti. Mila kita kedah mengertos samangke ini kejadian yang lain dengan tahun 1300 madrasah ora ana diniyah, ora ana umum, tapi madrasah sipir awal
Siber sani kelas 1 6 kaji. Sakniki jadi madrasah ono sing diniyah, ono madrasah sing umum. Lah delalah kapan ono madrasah umum, sanawiyah, aliyah, iku sing ngerengking kok mesti wedok. Niku Allah nenjaman. Jadi wong kudu ngerti. Tengeriki buah hadis innallaha ba'asa fi ra'si kulli ma'ati amin mayyujaddidu lidiniya. Allah tiap ratusan tahun membuat tajdid. Tahun 100 Umar bin Abdul Aziz saking Bani Umayyah. Tahun 200 Imam Syafi'i saking Quraisy. Tahun 300 Abi Bakar Al-Baqir di bangsa Arab. Tahun 300 Asy'ari Maturidi, satu Arab, satu bukan Arab. Maturidi orang Rusia. Tahun 1400 Abu Bakar Al-Baqir setengah Arab, setengah Ajam. Tahun 500 Imam Ghazali orang Rusia. Gimana kok Atus sama kayak dari Rusia. Tahun 600 Nawawi Rafi'i sing nyarai karangane Imam Ghazali. Tahun 700 Ibnu Daqiqil Id yang menyebabkan besarnya orang Turki. Pada waktu sebelum Ibnu Daqiqil Id, bangsa Turki itu menjadi kuasa dan menjadi budak belian. Budak belian kuasa. Akhirnya dibeli oleh Sultan Izzuddin Ibn Abdissalam, tapi ditetapkan sehingga Turki berkuasa. Orang Arab malu dengan dikuasai orang Turki. Itu tahun 1000 berapa? Tahun 700. Tahun 800 Mesir rame. Bebul ini di Mesir. Sampai 800 Imam Suyuti, Mahali Suyuti. Tahun 1000 banyak pindah di Mekah. Sehingga Mekah Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari ada di Mekah. Dari Mekah itu Islam bisa ke timur, ke mana? India, yaitu Malibari, kalian wonten India keling. Mula India itu kabeh mazhab Hanafi, liyane Malibari keling. Sing keling itu disebut India. Napa niku supaya sing teng Semarang niku Gujarat. Kayak begitu para derek mila sak mangke niki kita harus tahu kiai ya kudu rumangsa. Wong kiai kok rankinge wedok kabeh. Niku wonten anak kula sanawi aliyah perguruan tinggi sing ranking wedok kabeh, sing lanang gak diisin. Ini yang terjadi sekarang. Nah sekarang juga sayyid itu banyak yang syarifah tidak mau dikawin sayyid. Sampai satu itu entek kabeh. Iku cirapin sayyid mesti jiwaya. Ini terjadi tahun 1000 berapa ini? 400. Nah sekarang Indonesia ini jadi contoh semua negara Islam. Di kapan negara Islam itu mesti geger. Irak itu saya 2 kali di Irak. Waktu saya Saddam tak delok. Bener kalah Saddam. Wong tentarane padha karo Hansip pamotan. Delok Amerika senajan wedo disiplin. Aku tak delok siap. Niku nek tentarane Baghdad ana sing rokokan. Tapi tentara Amerika senajan itu siap dinas. Jadi kalah.
Mila sak mangke niki kita kudu hati-hati. Indonesia ini harus kita pertahankan yang tidak terjadi perselisihan di negeri Islam, hanya Indonesia. Aniki semanten atur kula niki pun maghrib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa tarawihana wa salawatina wa jami'a amalina al-hasanah waj'al Indonesia baldatan thayyibah wa anta rabbul ghafur ya mukhawwil al-hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bijahi nabiyika Muhammadin sahibi ahsani hal wa anta rabbuna ya kabir ya muta'al. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam والفوز بالجنة دار الفضل والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.